Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau adalah pemimpin besar Bani Israel yang telah mewarisi kerajaan ayahandanya. Beliau adalah nabi yang memiliki kelebihan dapat mengerti bahasa binatang. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat luas dan besar. Allah menaklukkan angin untuk kendaraan Nabi Sulaiman dan Allah juga menaklukkan bangsa jin untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman dan tentara istananya sampai di lembah semut. Ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka tidak menyadari kita." Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa mendengar percakapan semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi." Allah memberikan kekuasaan yang teramat besar kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman memanjang dari Baitul Maqdis sampai perbatasan Yaman. Sungguh, beliau menjadikan kerajaan untuk menyeru pada ajaran Islam. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang bepergian bersama tentara dan burung hudhudnya, tiba-tiba di pertengahan jalan, Nabi Sulaiman memeriksa burung hudhud tidak ada. Nabi Sulaiman marah, hingga sempat ingin menghukum dan menyembelihnya, akan tetapi, ketika burung hudhud datang dan ia membawa berita yang sangat penting untuk Nabi Sulaiman, ia tidak jadi mendapatkan hukuman. Burung hudhud bercerita bahwa ia saat itu ada di Yaman, di sebuah negeri bernama Saba. Di negeri tersebut ada seorang ratu bernama Bilqis. Ia dan penduduknya sedang menyembah matahari. Ratu Bilqis amat kaya, ia memiliki singgasana yang terbuat dari emas dan intan berlian. Nabi Sulaiman yang mendengar penjelasan burung hudhud itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin di dunia ada manusia yang tidak menyembah Allah? Apalagi yang disembah adalah matahari yang tidak lain adalah ciptaan Allah. Untuk menguji kebenaran informasi, Nabi Sulaiman meminta burung hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Isinya adalah seruan untuk menyembah Allah. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Bilqis, ia heran siapa gerangan yang mengirimkannya sepucuk surat istimewa itu. Ratu Bilqis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman yang berisi seruan agar Ratu berhenti menyembah matahari, karena Allah Sang Pencipta alam semesta lah yang patut disembah. Kemudian, Ratu Bilqis mengumpulkan para tokoh, penasehat, para menteri, dan pembantunya serta memperlihatkan surat tersebut kepada mereka sekaligus membaca isinya. Setelah membaca surat dan mendengarkan nasihat dari para penasihat, Ratu Bilqis memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas dan berlian sebagai bujukan untuk menarik hati beliau. Ketika rombongan Ratu Bilqis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman menolaknya. Para utusan Ratu Bilqis pulang kembali membawa hadiah tersebut dan menceritakan apa saja yang baru mereka saksikan berupa kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman, bala tentara yang banyak, dan dahsyatnya kekuatan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis tidak tersinggung dengan kemarahan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, Ratu Bilqis datang kembali dengan pasukannya ke negeri Bani Israel. Akan tetapi hal itu sudah diketahui lebih dulu oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka seorang soleh bernama Ashif bin Barkaya menyanggupi untuk mendatangkan singgasana dengan sekedipan mata. Ketika Ratu Bilqis tiba, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan ramah. Ratu terkejut ketika melihat kursi kerajaannya telah ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya. Ratu Bilqis menyangka di lantai istana Nabi Sulaiman ada genangan air. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga teramat kagum. Ketika melihat tanda-tanda menakjubkan ini, Ratu Bilqis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatan yang telah ia lakukan. Ratu Bilqis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.